Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Zahra dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dafa Abu Salam dari kelompok 2. Diskusi kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Dosen pengampunya adalah Ibu Mardia, MPD. UTS video presentasi kelompok 2 yang beranggotakan Dafa Abu Salam dan Salma Zahra. Materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Yang kedua, perusahaan dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, globalisasi dan etika bisnis. Kita masuk materi yang pertama, yaitu etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, etika dalam berbisnis menjadi landasan penting bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Etika bisnis merupakan keseluruhan aturan etika yang mengatur hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen, serta praktik yang harus diikuti dalam dunia bisnis. Menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, mengapa etika penting dalam bisnis? Yang pertama, bisa membangun kepercayaan. Kedua, mendukung keberlanjutan bisnis. Ketiga, menghindari sanksi dan masalah hukum. Keempat, menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis, yang pertama, kejujuran. Kedua, keadilan. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, loyalitas. Kelima, kepedulian. Dan yang terakhir, integritas. Kesimpulannya yaitu, menerapkan etika bisnis bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Bisnis yang beretika tidak hanya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu entitas atau organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Adapun fungsi perusahaan yaitu yang pertama, produksi, kedua, distribusi, ketiga, pemasaran, keempat, inovasi, dan yang terakhir, penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, pentingnya manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Kedua, mengurangi risiko. Ketiga, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Selanjutnya, pemangku kepentingan terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Contoh pemangku kepentingan internal yaitu ada karyawan, tim manajemen, pemilik atau saham. Sedangkan pemangku eksternal ada pelanggan, pemasok, pemerintah, media, dan masyarakat sekitar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perusahaan adalah entitas yang beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa demi keuntungan. Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam keputusan perusahaan. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk kesuksesan perusahaan jangka panjang. Materi 3. Globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang semakin intensif dan meluas, menghubungkan berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Etika bisnis dalam globalisasi merupakan kajian yang sangat relevan di era modern ini, ketika bisnis semakin lintas batas dan budaya tantangan untuk menjaga integritas dan nilai-nilai etis menjadi semakin kompleks. Pentingnya etika bisnis dalam globalisasi. Yang pertama, perbedaan budaya dan nilai. Yang kedua, persaingan global. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dan yang keempat, hak asasi manusia. Tantangan etika bisnis dalam globalisasi. Yang pertama, standar etika yang berbeda. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Dan yang keempat, dampak lingkungan.
Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama ada universalitas. Prinsip-prinsip etis tertentu seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab berlaku secara universal di seluruh dunia. Yang kedua ada relativisme. Perusahaan harus memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan menyesuaikan praktek bisnis mereka sesuai dengan konteks tempat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus transparan dalam pengembalian keputusan dan melaporkan kinerja mereka. Yang kelima, ada akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk memberikan pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran etika. Oke, baik, itulah 3 materi secara ringkas yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.